Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar. Dalam ngopi kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni 100% Katolik, 100% Indonesia. Sebelum melanjutkan diskusi kita, sambil ngobrol, jangan lupa ngopi. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melihat sedikit sejarah singkat kekatolikan yang berkembang di Indonesia. Sejak kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, banyak misionaris telah menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Wilayah Maluku menjadi awal berkembangnya kekatolikan di Indonesia yang ditandai dengan pembaptisan yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius. Ketika VOC yang notabene-nya adalah pengikut Protestan, mereka berusaha memonopoli agama dengan menguasai gereja Katolik peninggalan bangsa Spanyol dan Portugis. Hal inilah yang menyebabkan karya misi mengalami kendala. Namun, dalam perjalanan waktu ketika VOC runtuh, timbullah dampak dan pengaruh yang luar biasa besar bagi perkembangan kekatolikan di Indonesia. Dengan semangat nasionalisme, umat Katolik Indonesia akhirnya bangkit. Keruntuhan VOC sendiri tidak terlepas dari pengaruh beberapa tokoh Katolik yang menyuarakan kebebasan. Pada bagian ini kita akan melihat sejarah munculnya rasa nasionalis Gereja Katolik di Indonesia. Yang pertama kita melihat perkembangan kekatolikan di Indonesia. Perkembangan kekatolikan di Indonesia tidak terlepas dari gerakan ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Gerakan ekspansi sendiri bermula dari jatuhnya Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan Asia dan Eropa pada waktu itu. Yang kedua, Portugis merupakan bangsa Katolik yang ingin melepaskan diri dari bangsa Arab dan memenuhi panggilan gereja untuk mewartakan Injil di Kepulauan Maluku sekaligus mencari rempah-rempah. Namun, dalam perjalanan waktu, proses penginjilan dan pewartaan agama Katolik, maksudnya proses penginjilan dan pewartaan agama Katolik di Indonesia sendiri mengalami pasang surut. Setelah VOC mengalami keruntuhan, muncullah kolonialisasi dari Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Atas dasar inilah muncullah semangat kebangkitan Katolik Indonesia seiring dengan gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Dari sini muncullah beberapa tokoh Katolik sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Misalnya seperti Ignatius Kasimo, Monsinyur Sugijo Pranoto, Romo Van Lik, Adi Sucipto, dan Slamet Riyadi yang adalah seorang anggota. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah dan semangat 100% Katolik, 100% Indonesia. Kemunculan semangat ini, semangat 100% Katolik dan 100% Indonesia ini dipelopori oleh Monsinyur Sugiyo Pranoto untuk melawan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Beliau adalah tokoh yang aktif dan seorang yang pemberani dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Beliau juga sangat aktif dalam berbagai bidang, terkhususnya AMKRI untuk melawan
komunisme dan sosialisme yang berkembang dan dianggap menyesatkan dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Soegija Pranoto juga termasuk salah satu tokoh yang menggalang Kongres Semua Katolik Indonesia atau yang disingkat KOKSI di Yogyakarta pada tahun 1949. Tujuannya untuk menyatukan umat Katolik dari berbagai etnis seperti Cina dan Eropa yang sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dari semangat Monsinyur Soegija Pranoto, kita mendapat suntikan semangat untuk semakin menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Oke, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu relevansi bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai umat Katolik. Poin yang pertama, kita sebagai umat Katolik wajib menghidupi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga selalu mentaati peraturan yang berlaku di negara tercinta kita ini. Poin yang kedua, kita sebagai umat Katolik wajib setia kepada NKRI. Yang ketiga, wajib menghormati para pemimpin yang ada di negara kita ini. Yang keempat, kita bersama-sama berjuang membela tanah air tercinta dengan menjunjung tinggi semangat Bhinneka. Demikian ngopi singkat kita kali ini dengan tema 100% Katolik, 100% Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita sekalian. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Kita selanjutnya.